Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 3 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 3 November 2024? Oke. Kemarin 2 hari ya aku nggak record, tidak mengupload video, sorry, ada keperluan. Oke, di sini seperti ada yang sudah berkomitmen, entah ini dia sudah berkomitmen dengan orang lain, atau kamu yang mungkin sudah berkomitmen dengan orang lain. Mungkin dia sudah menikah dengan seseorang, atau atau kamu yang sudah menikah dengan seseorang. Atau bisa jadi kalian berdua sempat berkomitmen, ya. Tapi aku melihat di sini hubungan ini sudah berakhir antara kamu dengan dia. Ya, kamu dengan dia sudah berakhir hubungannya, sudah seperti tidak ada lagi kesempatan kedua untuk bisa bersama. Karena di sini aku lihat memang hubungan kalian sudah bertransformasi, bahkan orangnya pun ya, entah ini kamu ataupun dia memang sudah bertransformasi. Sudah ada yang merasa kayak mati rasa gitu loh sama dia gitu ya. Bisa jadi kamu memang sudah mati rasa terhadap dia atau sebaliknya. Silakan kalian kondisikan saja. Tapi ya, kemungkinan ini sebelah pihak saja yang mati rasa. Ya, sebelah pihak saja yang seperti tidak mau memberikan kesempatan kedua, tapi yang sebelah pihaknya itu seperti masih menunggu untuk berkomunikasi kembali. Nah, kalau misalkan di sini kamulah yang sudah mati rasa terhadap dia, berarti dia itu sepertinya sedang menunggu komunikasi dengan kamu. Ya, dia sedang menunggu kamu membuka komunikasi atau dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Ya, karena kalau aku lihat di sini yang menginginkan komunikasi ini sedang menunggu kayak pesan gitu ya, sedang menunggu pesan dari kamu. Kalau misalkan dia yang sedang menunggu kamu, berarti dia kayak lagi nunggu pesan dari kamu, menunggu kepastian kah atau menunggu kamu bisa dihubungi kah atau kamu masih bisa menerima dia kah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia masih pengen untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Karena kalau aku lihat di sini ya, walaupun di sini dia sudah berkomitmen dengan seseorang misalkan, dia sudah berkomitmen dengan seseorang tapi ternyata perasaan dia itu masih abadi sama kamu, perasaan dia itu masih ada untuk kamu, termasuk di sini juga ada love, ada unconditionally love ya, ada conditional love. Jadi sebenarnya dia ini masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, seperti itu ya. Bahkan masih ada ketertarikan yang kuat terhadap kamu. Cuman, aku lihat mungkin orangnya egois atau dia melihat ada keegoisan dari dirimu.
Ya seperti itu ya. Dan aku melihat di sini dia menyadari dari, mungkin gini deh, mungkin dia yang egois ya, sehingganya sekarang tuh kan dia masih merasa ada sayang gitu ya sama kamu, masih ada rasa cinta sama kamu dan masih ada rasa ketertarikan terhadap kamu. Jadi ketika dia melihat kamu sekarang, terus itu juga dia mengevaluasi apa yang telah terjadi di antara kalian berdua, setelah mengenal kamu, setelah dekat dengan kamu, ternyata, apa ya, kamu tuh memang tertarik gitu sama dia juga, dan kalau kamu tuh gimana ya, bisa dibilang nggak seegois dia gitu ya, bisa dibilang kamu itu tidak egois, kamu itu orangnya nggak egoisan kayak gitu. Nah itu yang membuat dia itu ngerasa kayak masih sangat-sangat tertarik sama kamu, karena di sini dia sadar dia selama ini tuh egois, tapi kamu itu mampu tidak egois dengan dia selama ini gitu ya. Jadi kayak misalkan dia pengen A, kamu pengen B, tapi kamu ya mau nggak mau ngikutin maunya dia yang A itu. Nah kayak gitu ya. Jadi dia merasa bahwa dia tertarik sama kamu tuh karena kamu tidak seegois dia gitu loh. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang banyak pilihan ya, mungkin ada si A, si B, si C, termasuk kamu, seperti itu. Terus itu juga mungkin sebagian nih dari kalian yang mungkin pernah melakukan cinta satu malam, ya semacam itu ya, cinta satu malam, atau memiliki suatu hubungan yang tidak konvensional, atau hubungan yang tidak ada komitmennya, atau hubungan yang nggak jelas, cuman kayak teman tapi mesra, atau hubungan tanpa status. Nah, yang seperti itu ya. Jadi hubungan yang tidak konvensional. Hubungan yang nggak jelas arahnya kemana dan apa sih namanya itu, statusnya apa ya, seperti itulah. Ya, jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang masih memiliki banyak pilihan atau selama ini tuh banyak pilihan. Terus itu juga dia menjalani hubungan juga memang belum siap untuk berkomitmen. Jadi masih hubungan yang tanpa status, hubungan yang dijalani saja tapi tanpa arah tujuan. Terus itu juga sama hubungan satu malam. Ya, jadi kalian silahkan kondisikan hubungan kamu dengan si dia ini seperti apa. Oke, kalau aku melihat di sini ada picture, berarti si orang ini tuh ya masih sering memikirkan kamu, terus itu masih sering bernostalgia ya tentang apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia selama ini, masih sering mengingat-ingat, masih pengen apa ya, membuat cerita di pikirannya kayak menghalusinasi atau apa sih sebutannya kalau kita ngehayal ngebuat cerita sendiri di otak kita. Nah itu dia seperti itu, dia kayak ngehayal ngebuat cerita sendiri di otak dia, jadi ngehalusinasiin kamu gitu ya. Terus juga aku melihat di sini dia tuh semakin kesini semakin sering loh apa itu namanya, memandang foto-fotomu ya. Mungkin dia punya foto kamu di galeri dia, di handphone dia, atau ya yang dia cetak gitu ya. Nah dia sering ngeliatin foto-foto kamu, atau di media sosialmu ya, kalau kamu aktif mengupload ya foto video kamu, nah itu sering dia perhatikan. Aku lihat di sini. Termasuk hari ini aku melihat ya, nih ada today, hari ini dia benar-benar kayak
bener-bener terbayang kamu, bernostalgia, ya mikirin kamu banget, melihat foto-foto kamu banget. Pokoknya bener-bener hari ini tuh fokusnya di kamu aja pikiran dia, aku lihat di sini ya. Terus juga, kenapa dia selalu mikirin kamu, tapi kenapa nggak menghubungi kamu aja, gitu kan gampang ya. Dan kenapa harus menunggu pesan dari kamu atau menunggu kamu duluan yang berkomunikasi dengan dia gitu ya, menghubungi dia gitu. Nih ada grip. Jadi aku melihat nampaknya dia ini saat ini kayak sedang dikekang atau dibelenggu atau diikat atau ada beban ya. Jadi kalau nggak dia ini itu apa terikat atau kayak terbelenggu gitu ya, entah itu dengan pekerjaan, entah itu dengan keluarga, orang tua atau pasangannya gitu ya. Intinya kayak dia nggak bebas untuk apa ya, melakukan suatu tindakan ya. Saat ini tuh dia nggak bisa bebas ya, entah apa yang terjadi tapi dia merasa seperti kayak dibelenggu atau dikekang, diikat, nah seperti itu. Dan aku melihat juga nampaknya memang dia ini masih memiliki suatu beban ya, entah beban ekonomi, beban pekerjaan, beban masalah keluarga, masalah apapun. Ya, aku lihat di sini nampaknya dia memang benar-benar lagi menghadapi beban yang cukup berat dan ini nampaknya harus dia tangani gitu. Ya, entah memang hanya dia sendiri yang harus menanganinya atau memang beban ini terlampau berat, terlampau besar gitu ya. Misalkan nih mungkin dia apa ya, mungkin dia bangkrut ya seperti itu. Jadi untuk bangkit kembali itu kan berat gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja seperti itu. Maksudnya nggak ada privilege dari orang tua seperti itu, kan sulit. Nah gitu. Jadi atau apalah ceritanya, pokoknya di sini aku lihat dia merasa terbebani saat ini, benar-benar ada beban yang berat gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia orang yang memang tidak gampang puas. Jadi kalau misalkan dia sudah punya pencapaian A gitu ya, oke, mungkin dia bersyukur tapi nggak ngerasa puas gitu ya. Dia memang menikmati pencapaian itu tapi pengen selalu lebih dan lebih seperti itu ya. Jadi kemungkinan dia ini orang yang ambisius banget ya, ambisius banget dan nggak habis-habisnya gitu. Jadi orang yang tidak pernah merasa puas, ingin selalu lebih dan apa ya, kayak gelora keinginan, ambisiusnya, keinginan dia itu kayak tidak pernah ya habis, tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah padam gitu ya. Jadi pengen melakukan banyak hal, pengen mendapatkan sebanyak-banyaknya apapun, entah itu materi, entah itu pencapaian, karir, cita-cita atau apapun. Oke, di sini aku melihat nampaknya ada yang masih melajang ya, entah ini dia atau kamu. Ya, bisa jadi juga dia memang saat ini sedang melajang, tapi bisa jadi juga mungkin kamu yang melajang saat ini ya. Intinya aku lihat ada yang melajang. Kalau misalkan dia ada pasangan, berarti dia berpikir bahwa kamu saat ini melajang. Kamu nggak ada pasangan. Kalau kamu saat ini, kalau misalkan saat ini dia yang melajang, berarti ya dia melajang gitu ya. Dan aku melihat nampaknya hari ini ada keterpura-puraan yang saat ini dia mainkan. Ya misalkan dia merasa kayak dikekang gitu, misalkan sama pasangannya atau dikekang oleh orang tuanya, dikekang ada beban gitu ya di hidupnya karena mungkin pekerjaan, perekonomian seperti itu. Tapi dia justru malah menunjukkan kalau dia bahagia, kalau dia baik-baik saja, kalau dia punya ini itu seperti itu. Kayak dia bebas gitu ya, dia menikmati hidup lah kayak gitu. No, tidak. Sebenarnya dia itu pura-pura. Ya, sebenarnya itu tadi grip, ada beban dalam hidupnya, tapi dia menunjukkan bahwa dia kayak anggun, dia kayak tegas, dia kayak bahagia, seksi, seperti ini nih. Kalian kalau melihat kaki jenjang seperti ini, memakai heels dan benar-benar heelsnya tinggi banget ya, jadi kan kelihatannya kayak tegap gitu kan, tegap banget gitu kan, jadi kayak percaya diri banget,
cantik ya kalau perempuan, kalau laki-laki ya berarti jiwa-jiwa maskulinnya itu terpancar gitu ya. Nah seperti itu, jadi kayak ngeliatin kalau dia itu hebat, kelihatannya kayak dia itu keren, kelihatannya kayak baik-baik saja, bahagia, sentosa hidupnya, padahal tidak, ini fake ya. Keadaannya nggak baik-baik saja sebenarnya ya, ada keterpura-puraan yang saat ini dia sedang jalani ya. Ada sesuatu yang tidak dia tampilkan. Bisa jadi juga ternyata orang ini tuh punya gaya hidup yang berlebihan daripada pemasukannya. Pemasukannya itu lebih sedikit dibandingkan pengeluarannya. Jadi kemungkinan orangnya apa ya, hedon, punya gaya hidup hedon. Jadi pengeluarannya banyak tapi pemasukannya sedikit. Ya tapi karena punya gaya hidup hedon ya pengennya kelihatannya yang wah gitu kan, kelihatannya pengennya dilihat orang tuh serba punya, kaya raya, nah seperti itu ya. Padahal ya keadaannya ada keterbatasan gitu. Oke, aku melihat nampaknya orang ini kayak ada keinginan untuk menjalin hubungan kembali dengan kamu, bahkan hubungan yang berkomitmen atau hubungan jangka panjang seperti itu ya sama kamu. Tapi ini kayak baru keinginan ya, belum dia realisasikan seperti itu. Jadi masih menjadi suatu ekspektasi tapi belum menjadi realita gitu ya. Ada keinginan dari dia untuk berkomitmen sama kamu atau memiliki hubungan jangka panjang lagi dengan kamu. Oke, bagaimana perasaan dia yang ingin dia ungkapkan terhadap kamu? Ups, ini terlalu banyak. Oke, kartunya jatuh tadi. Apa perasaan yang ingin dia ungkapkan terhadapmu? Perasaan dia yang ingin dia ungkapkan terhadapmu. Susah ya. Oke. Kartu yang pertama jatuh tadi, I want you. Ya, jadi ini orang masih sangat menginginkan kamu ya. Jadi masih ada ekspektasi dia ini tuh yang memang benar pengen dia realisasikan, cuman masih menjadi suatu keinginan saja, belum ada action ya, belum ada pergerakan ya. Dia masih menginginkan kamu tapi masih belum ada pergerakan. Oke, jadi dia merasa saat ini dia itu masih dalam keadaan bertarung ya, bertarung ya mungkin dengan bebannya ini. Misalkan kalau dari ekonomi ya, dia sedang bertarung memperjuangkan kehidupan dia, gimana caranya agar bisa stabil kembali, gimana caranya biar sukses, banyak uang, karirnya bagus ya, kehidupannya tidak kekurangan, tidak perlu ada keterpura-puraan dalam hidupnya karena dia memiliki segalanya seperti itu. Tapi ternyata dia tuh masih merasa bahwa saat ini tuh dia belum menang dengan pertarungan yang saat ini dia jalani, yang dia hadapi ya. Jadi dia ngerasa dengan hidupnya sendiri aja dia nggak menang gitu loh. Dia bertarung dengan hidupnya untuk bisa sukses, tapi ya kok nggak sukses-sukses gitu loh. Itu yang dia rasakan saat ini gitu. Makanya saat ini tuh dia kayak ya nggak bisa mewujudkan ekspektasinya ini terhadap kamu saat ini gitu ya, karena dia merasa dia belum bisa menang dengan keadaannya gitu ya. Kalau aku lihat sih memang mungkin bebannya tuh berat banget gitu loh ya.
Jadi dia merasa kayak nggak cukup pantas gitu loh untuk memiliki kamu, atau kalau misalkan dia sudah punya pasangan sah misalkan ya, untuk memiliki kamu yang sebagai pasangan keduanya. Nah itu nggak kayak sulit gitu loh untuk mewujudkannya. Punya pasangan satu aja repot gitu. Nah kalau misalkan dia benar-benar saat ini memang lajang, ya dia lajang, berarti ya dia merasa belum mampu gitu loh untuk berpasangan, karena secara ekonomi mungkin memang belum stabil gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa selama ini tuh hidup dia tuh benar-benar berjuang. Dia bertarung dengan hidup dia agar dia itu sukses, agar dia itu kehidupannya baik-baik saja. Tapi dia merasa saya belum menang, saya belum bisa menang dengan kehidupan yang saat ini saya pertarungkan gitu. Ya. Jadi dia merasa bahwa dia butuh ruang, dia butuh sendiri dulu, dia butuh untuk memperjuangkan ini sendiri aja dulu gitu. Ya, dia butuh waktu, dia butuh kelonggaran dari kamu gitu ya. Dia butuh untuk menjauh dari kamu dulu untuk fokus dulu dengan pertarungan kehidupan dia ini gitu ya. Tapi I wish we could be together forever, kata dia. Dia masih sangat berharap bahwa kamu dan dia itu masih bisa bersama selamanya gitu. Jadi memang tidak ada apa sih namanya action nyata ya. Ya aku lihat di sini memang tidak ada pergerakan nyata dari dia, karena ya gimana mau ngasih janji-janji atau melakukan suatu tindakan pergerakan kalau misalkan untuk melakukan pergerakan di hidup dia aja serasa terbatas ya, karena ada beban, karena memang juga dibelenggu entah oleh pasangannya atau keluarganya gitu ya, atau dibelenggu oleh keadaan dia yang belum stabil seperti itu. Jadi walaupun saat ini dia ngerasa terbatas gitu ya untuk melakukan pergerakan ke kamu, untuk melakukan tindakan ke kamu, tapi dia masih berharap bahwa kita bisa bersama selamanya ya. Jadi oke, kalau misalkan memang kamu di sini sudah benar-benar merasa hubungan ini berakhir, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada kesempatan yang kesekian kalinya, ini benar-benar sudah berakhir. Tapi dia tidak berpikir seperti itu. Dia justru berpikir bahwa oke, aku anggap ini kita space aja. Apa sih, memberikan waktu, memberikan ruang untuk diri kita masing-masing. Kita pisah, tapi bukan berarti ini suatu saat nanti kita nggak bakalan bertemu atau komunikasi lagi, enggak, karena di sini pun dia masih mengharapkan komunikasi ya dari kamu. Mana nih, di sini dia kan masih mengharapkan komunikasi lagi dengan kamu, tapi suatu hari nanti, karena toh di sini pun dia tidak bisa melakukan komunikasi dengan kamu ya, karena mungkin dia tidak percaya diri. Toh kalau misalkan dia mau berkomunikasi dengan kamu, pasti kan kamu akan banyak bertanya, terus itu dia juga nggak mungkin kan cuman komunikasi basa-basi busuk doang gitu kan, pasti juga dia akan memberikan apa ya, pembicaraan yang berbobot gitu ya tentang hubungan kamu dengan dia, arah tujuan hubungan atau niatan dia apa, mau kemana di bawah hubungan ini gitu kan. Kalau cuman basa-basi busuk udah cuman say hello, ngomong apa kabar, bla bla bla, selesai. Nah dia tidak mau, jadi dia pengen adanya apa ya, kayak menunjukkan tindakan, tapi saat ini keadaannya tidak bisa menunjukkan tindakan gitu karena terbatasi dengan keadaan seperti itu ya. Kemudian I wish you were mine. Dia masih sangat berharap bahwa kamu akan menjadi milik dia. Ya, dia berharap kau jadi milikku, kata dia. Jadi kalau aku lihat sebenarnya ya, walaupun kamu di sini menganggap dia berakhir, ya, hubungan ini berakhir ya, dia masih sangat berharap bahwa ya ini hanya apa ya, pengakhiran hubungan sementara aja kayak gitu. Dia masih berharap suatu saat nanti kalian bisa bersatu kembali, bisa bersama kembali, dan kamu masih bisa menjadi milik aku lagi kayak gitu loh. Dia berpikir seperti itu ya, dia merasa seperti itu. Dan aku melihat ya hari ini dia merindukan kamu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat keadaannya masih kayak sulit ya, keadaannya kayaknya belum bangkit, keadaannya masih berjuang dengan keadaan pribadi dia ya. Tapi kayaknya lebih banyak ini
mereka ini ya kesulitannya tuh dari materi deh, ya dari kestabilan hidupnya. Oke, untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Aquarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, dan paling kuat energinya ada Aquarius dan ada Sagittarius. Zodiak bisa dari kamu, bisa dari dia, bisa keduanya, karena ini kedua belas zodiak ada semua ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian berdua ya. Tapi kalau misalkan kalian justru mendengar pembacaanku ini kok malah mumet gitu ya, pusing, gak jelas, gak nyambung, berarti ini maaf-maaf saja bukan energi kamu. Jadi gak usah dibuat pusing ya, gak usah di komen-komen yang menjatuhkan, menjelek-jelekkan, marah-marah gitu ya. Aku yakin kalian semua di sini dewasa. Oke, untuk angka ini bisa berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja ya. Ada 10, 5, 27, 11, 22, 3, 29, 6, 30, 24, 25, 13, 21, 8, 7, 18, 2, 1, 14, 17, 9, 19, 31, 23, 28, 24, 12, 20. Oke, kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan kalian situasikan saja. Ada Juni, Februari, April, Juli, Desember, September, Agustus, Mei, Maret, dan Januari. Shio-nya bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia, atau shio kedua belah pihak. Silahkan disituasikan saja. Ada shio anjing, shio ayam, shio macan, shio kerbau, shio kuda, shio tikus, shio monyet, shio babi, shio kambing, dan shio kelinci. Nggak kelihatan. Oke. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. FKNP MCO DRWTZAXBEQ LJVYHS. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.